Oke guys, balik lagi sama gue Samto Samto. Dan kali ini kita nggak akan ngomongin soal cinta yang rumit atau cicilan KPR yang bikin pusing. Hari ini gue mau ngajak kalian semua buat jadi sedikit lebih geeky, sedikit lebih MacGyver. Pernah nggak sih lo kepikiran gimana caranya kita bisa ngobrol sama temen sebelah rumah atau bahkan beda RT, tapi tanpa pakai WhatsApp, tanpa sinyal provider, pokoknya bener-bener mandiri. Nah, di video ini gua bakal kasih panduan langkah demi langkah gimana caranya kita bisa bikin teknologi komunikasi sederhana sendiri. Gue janji, ini nggak akan seribet skripsi kok. Gue tahu, dengar kata teknologi aja kadang udah bikin jaiper duluan. Mikirnya pasti, wah ribet nih, butuh alat canggih, duitnya banyak. Eits, tunggu dulu. Justru di sini serunya. Kita bakal pakai komponen-komponen yang gampang banget dicari. Mungkin di toko elektronik deket rumah juga ada. Dan yang paling penting, harganya terjangkau buat kantong mahasiswa atau anak kosan sekalipun. Jadi, siapin catatan, siapin semangat ngoprek kalian. Karena setelah ini, kalian bakal bisa pamer ke teman-teman, gue bisa bikin walkie-talkie sendiri loh. Atau bahkan jaringan komunikasi mini di komplek. Ini bukan cuma soal bikin alat keren, tapi juga soal memahami gimana sih sebenarnya komunikasi itu bekerja. Kadang kita terlalu dimanjakan sama teknologi canggih sampai lupa esensinya. Dengan ngerakit sendiri, kita jadi lebih menghargai proses, lebih kreatif, dan siapa tahu dari iseng-iseng bikin ginian, malah nemu solusi buat masalah komunikasi di lingkungan sekitar. Jadi jangan kemana-mana, karena petualangan kita sebagai inventor dadakan dimulai sekarang. Gue bakal tunjukin kalau bikin teknologi itu nggak harus mahal dan jelimet, yang penting ada niat dan sedikit kemauan buat nyolder. Oke, kita mulai dari yang paling klasik, tapi tetap asik, walkie-talkie. Bayangin lo lagi main petak umpet di komplek, atau lagi koordinasi acara 17-an sama panitia lain yang jaraknya cuma selemparan batu. Nah, daripada teriak-teriak kayak Tarzan atau ngabisin kuota buat chat, mending bikin walkie-talkie sendiri. Komponen utamanya itu modul RF 433 MHz, ini kayak otaknya buat ngirim dan nerima sinyal radio. Terus kita butuh Arduino Nano. Ini microcontroller kecil tapi sakti yang bakal ngatur semuanya. Jangan lupa mikrofon elektret buat nangkep suara lo yang merdu, speaker kecil buat dengerin balesan, sama baterai 9 volt buat sumber tenaganya. Simple kan? Gue yakin, nyari barang-barang ini nggak lebih susah dari nyari jodoh. Nantinya, kita bakal ngoding dikit pakai bahasa C++ buat si Arduino Nano ini. Tenang, kodenya nggak sepanjang kitab suci kok, banyak contohnya di internet. Cara kerjanya gini. Pas lo tekan tombol buat ngomong, suara lo bakal diubah jadi sinyal listrik sama mikrofon, terus diproses sama Arduino dan dikirim via modul RF tadi. Temen lo yang punya perangkat serupa bakal nerima sinyal itu, diubah lagi jadi suara lewat speaker. Jangkauannya lumayan loh, bisa 50-100 meter, tergantung kondisi lingkungan. Cukuplah buat manggil temen dari ujung gang buat ngerujak bareng. Ini proyek pertama yang seru banget buat pemula. Tanah asing langsung klientel bisa dipakai main. Nah, kalau walkie-talkie tadi jaraknya cuma sebatas komplek. Gimana kalau kita mau yang lebih jauh? Misalnya antar RT atau bahkan antar dusun yang nggak ada sinyal sama sekali. Kenalan nih sama LoRa, alias Long Range. Kita bakal bikin jaringan mesh lokal pakai modul LoRa Era 02 yang diotaki sama ESP32 plus antena 3 dB biar sinyalnya makin nendang. Keunggulan utama LoRa ini, pertama, jangkauannya bisa sampai 5 km di area terbuka. Bayangin, lo bisa kirim pesan teks ke rumah nenek di desa sebelah tanpa perlu tower BTS. Kedua, konsumsi dayanya rendah banget, jadi bisa dioperasikan pakai baterai kecil buat waktu yang lama. Sistemnya ini bisa dibikin kayak jaringan mesh, artinya setiap perangkat bisa jadi repeater buat perangkat lain. Jadi semakin banyak perangkat LoRa yang aktif di satu area, jaringannya bakal makin kuat dan luas. Ini cocok banget buat komunikasi teks sederhana, misalnya ngirim info penting tite, koordinat, atau sekadar say hello. Nanti gue bakal tunjukin diagram jaringannya biar kebayang. Walaupun kita nggak akan bahas kodenya secara detail di sini karena agak kompleks. Tapi konsepnya adalah setiap modul ESP32 dengan LoRa-nya bisa saling ngobrol dan meneruskan pesan. Ini udah levelnya naik dikit dari walkie-talkie tadi, tapi hasilnya juga jauh lebih powerful. Siapa tahu bisa jadi solusi buat daerah-daerah yang susah sinyal. Oke,
Yang ini agak futuristik tapi sebenarnya konsepnya sederhana banget, sistem komunikasi cahaya atau Li-Fi. Ya beneran, kita bisa ngirim data pakai kedipan lampu. Bahan-bahannya juga nggak aneh-aneh, LED putih yang high power, ini yang bakal jadi pengirim sinyalnya. Terus kita butuh fotodioda, ini sensor yang sensitif sama cahaya buat nerima sinyalnya. Biar sinyal yang diterima bisa dibaca, kita perlu amplifier sederhana buat nguatin sinyal dari fotodioda tadi. Prinsip kerjanya itu, data yang mau kita kirim bakal dikodekan jadi kedipan super cepat di LED. Saking cepatnya, mata kita mungkin cuma ngeliat lampunya nyala biasa. Nah, fotodioda di sisi penerima bakal nangkep pola kedipan itu, terus diubah lagi jadi data. Kecepatan transfernya emang nggak sekencang Wi-Fi di cafe favorit lo, sekitar 10-100 kbps, tapi cukup buat ngirim teks atau data sensor sederhana. Gue juga bakal kasih lihat contoh kode sederhananya pakai Python, biar kalian ada gambaran gimana cara ngubah data jadi kedipan dan sebaliknya. Ini menarik banget karena nggak pakai gelombang radio, jadi aman dari interferensi dan bisa jadi alternatif komunikasi di tempat-tempat tertentu yang sensitif sama sinyal radio. Misalnya di rumah sakit atau di pesawat. Tapi jangan dicoba di pesawat beneran ya, ini buat eksperimen aja he. Siapa bilang yang jadul itu nggak keren? Sekarang kita coba bikin telegraf digital, komunikasi pakai kode Morse tapi versi modern. Alatnya gampang banget, buzzer piezo buat ngeluarin bunyi tit dan tet khas Morse, push button buat kita masukin kodenya, sama LCD 16x2 buat nampilin pesannya, biar nggak cuma bunyi doang. Ini kayak main tebak-tebakan kode, tapi lebih canggih karena ada tampilan visualnya. Jadi nggak perlu jadi ahli Morse dulu buat bisa pakai ini. Seru kan? Bisa ngirim pesan rahasia ke temen pakai kode-kodean. Fitur utamanya, si telegraf digital ini bisa nerjemahin input dari push button. Misalnya, tekan sebentar buat tit, tekan lama buat tet, jadi huruf atau angka, terus langsung ditampilin di layar LCD. Jadi temen lo yang nerima nggak perlu pusing-pusing ngapalin semua kode Morse. Biar lebih seru, ini juga bisa dikombinasikan sama LED. Misalnya, tit itu LED nyala sebentar, tet itu LED nyala lebih lama. Jadi, selain ada bunyi, ada juga sinyal visualnya. Ini proyek yang asik buat ngelatih logika coding sederhana, dan sekaligus belajar sedikit soal sejarah komunikasi. Siapa tahu, skill Morse lo bisa berguna pas lagi camping terus kehabisan baterai HP. Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu sama bendahara kelas atau menteri keuangan rumah tangga, rincian biaya. Perkiraan kasarnya nih, buat walkie-talkie RF 433 MHz tadi, modalnya sekitar Rp200.000. Ini udah dapat sepasang biasanya. Tingkat kesulitannya buat pemula, jadi santai aja. Jangkauannya inget ya, sekitar 100 meter. Cocok buat yang baru mau mulai ngoprek. Terus, buat jaringan mesh LoRa yang canggih itu, per perangkat atau per node-nya butuh sekitar Rp300.000. Tingkat kesulitannya menengah, karena ada konfigurasi jaringan dan jangkauannya bisa sampai 5 km. Ini investasi yang oke buat komunikasi jarak jauh tanpa internet. Lanjut ke Li-Fi, si komunikasi cahaya. Ini paling murah meriah guys, sekitar Rp100.000 aja udah bisa eksperimen. Tingkat kesulitannya juga menengah, karena butuh ketelitian pas ngerakit sensor dan LED-nya. Jangkauannya visual, sekitar 10 meter lah maksimal, dan harus ada line of sight, alias nggak boleh kehalangan. Terakhir, telegraf digital yang nostalgia itu cuma butuh sekitar Rp70.000. Murah banget kan? Tingkat kesulitannya juga pemula, asik buat belajar dasar-dasar elektronika dan coding. Jangkauannya visual dan audio tergantung seberapa kenceng buzzer lo dan seberapa jelas LED-nya. Jadi tinggal pilih aja mana yang sesuai budget dan skill lo. Oke, mungkin ada yang mikir Bang Sam, ini kan cuma buat iseng-iseng doang ya. Eits, jangan salah. Teknologi sederhana yang kita bikin ini punya implementasi praktis yang bisa banget ngebantu di kehidupan nyata loh. Contoh pertama, buat komunikasi di desa terpencil. Bayangin desa yang belum terjangkau sinyal HP atau internet. Nah, jaringan LoRa yang tadi kita bahas bisa dipakai buat bikin sistem pesan antar rumah. Setiap rumah atau pos penting dipasang satu node LoRa. Biayanya sekitar Rp300.000 per node. Dan yang paling penting, nggak perlu langganan internet bulanan. Bisa buat ngabarin kalau ada acara desa, ada yang sakit, atau sekadar koordinasi kegiatan warga. Contoh kedua, buat sistem peringatan bencana. Ini
krusial banget, apalagi di Indonesia yang rawan bencana. Kita bisa pakai modul RF 433 MHz yang dikombinasikan sama siren otomatis. Jadi, kalau ada satu perangkat master yang mendeteksi bahaya, misalnya sensor banjir atau gempa, dia bisa langsung ngirim sinyal darurat yang bakal mengaktifkan semua perangkat RF lain di area itu buat bunyiin sirene. Ini bisa jadi sistem peringatan dini yang murah tapi efektif buat nge-warning warga. Jadi dari yang tadinya cuma hobi ngoprek, ternyata bisa jadi solusi buat masalah sosial atau keamanan. Keren kan? Makanya jangan pernah remehin ide-ide sederhana. Gue tahu, setelah nonton video ini, pasti banyak dari kalian yang makin penasaran dan pengen belajar lebih dalam lagi. Itu bagus. Rasa ingin tahu itu bahan bakar utama buat jadi inovator. Nah, gua ada beberapa rekomendasi sumber belajar nih. Buat yang suka baca, ada buku bagus judulnya Getting Started with RF Communications. Ini bahkan ada versi PDF gratisnya, jadi nggak ada alasan buat nggak baca. Terus, buat yang tertarik sama jaringan LoRa, ada buku LoRa Mesh Networking karangan Aditya Gupta. Ini lumayan lengkap ngebahas seluk-beluk LoRa. Baca buku itu kayak ngobrol sama ahlinya, tapi versi diem-diem deh. Selain buku, jangan lupa manfaatin kekuatan komunitas. Coba deh gabung di forum-forum elektronika Indonesia. Banyak banget suhu-suhu yang siap bantu kalau lo ada kesulitan. Atau cari komunitas IoT, Internet of Things, lokal di kota lo. Biasanya mereka sering ngadain workshop atau sekadar kumpul-kumpul buat sharing ilmu. Dan tentu saja, YouTube. Banyak banget video tutorial. Misalnya coba aja search DIY Li-Fi Communication. Pasti keluar tuh cara-cara bikinnya dari berbagai kreator di seluruh dunia. Intinya, jangan pernah berhenti belajar dan jangan malu buat nanya. Dunia ngoprek ini luas banget dan selalu ada hal baru buat dipelajari. Udah berhasil bikin prototipe sederhana? Selamat! Tapi jangan berhenti di situ, guys. Proyek-proyek yang kita bahas itu baru permulaan. Masih banyak banget ruang buat dikembangin biar makin canggih dan makin berguna. Misalnya nih, buat semua teknologi tadi, kita bisa tambahin enkripsi data biar komunikasinya lebih aman, jadi nggak gampang disadap sama tetangga usil. Atau, gimana kalau diintegrasiin sama smartphone via Bluetooth? Jadi, lo bisa ngirim atau nerima pesan dari alat bikinan lo langsung lewat aplikasi di HP. Keren kan? Kayak produk komersial jadinya. Terus, buat yang pengen jangkauannya lebih luas lagi, terutama buat RF atau LoRa, bisa coba bikin sistem repeater. Jadi ada perangkat di tengah-tengah yang tugasnya nangkep sinyal terus mancarin lagi biar lebih jauh. Nah, ada beberapa tips penting nih sebelum kalian mulai ngembangin lebih jauh. Pertama, selalu uji coba prototipe kalian di area terbuka dulu buat tahu jangkauan maksimal dan kendala-kendalanya. Kedua, perhatiin regulasi frekuensi radio di wilayah kalian. Jangan sampai proyek iseng malah bikin masalah. Dan yang paling penting, mulailah dari prototipe yang paling sederhana dulu, baru dikembangin sedikit demi sedikit. Jangan langsung pengen bikin yang kompleks, nanti malah pusing sendiri. Nah, itu dia tadi. Guys, beberapa cara buat bikin teknologi komunikasi sederhana sendiri. Dari walkie-talkie buat main di komplek, jaringan LoRa buat desa terpencil, Li-Fi pakai kedipan lampu, sampai telegraf digital yang nostalgia. Gua harap video ini nggak cuma ngasih tahu caranya gimana, tapi juga ngebuka pikiran kalian kalau teknologi itu nggak selamanya ribet dan mahal. Kadang, solusi paling jenius itu justru datang dari hal-hal yang sederhana manfaat, yang bisa kita oprek sendiri di meja belajar atau garasi rumah. Ingat kata Abah Sam, @AbahSam977, teknologi komunikasi paling efektif adalah yang menyelesaikan masalah nyata dengan cara paling sederhana. Itu bener banget. Nggak perlu bikin Iron Man suit buat bisa komunikasi. Cukup dengan kreativitas, sedikit kemauan buat belajar, dan komponen-komponen yang sebenarnya ada di sekitar kita. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan itu kita belajar. Siapa tahu, dari proyek iseng-iseng kalian hari ini, lahir inovasi besar di masa depan. Atau paling nggak, kalian jadi punya mainan baru yang nggak pasaran. Jadi, tunggu apa lagi? Coba deh pilih salah satu proyek tadi, kumpulin bahannya, dan mulai ngoprek. Rasain sendiri serunya pas alat bikinanmu itu akhirnya bisa berfungsi. Gue yakin kepuasannya beda banget dibanding cuma beli jadi. Jangan lupa share pengalaman kalian di kolom komentar. Atau kalau ada ide-ide gila lainnya, selamat dibagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap kreatif, tetap ngoprek, dan berbagi. Gue Samto, pamit dulu. Ciao.